Karena baginya yang penting dia sholat, ya, yang penting dia sholat. Beda ketika kemudian orang beriman yang sholat. Apa dampaknya? Dampak ketika orang-orang yang beriman sholat, maka dia akan pertama perhatikan syaratnya, lalu dia juga akan perhatikan rukun-rukunnya, dari mulai wudhunya, ya kan. Kemudian dia akan perhatikan kualitasnya, dari mulai kekhusyuan sholatnya, dari mulai kemudian keutamaan-keutamaan bacaannya, dari mulai waktu sholatnya, Pak. Orang beriman itu tahu persis, ya kan, kapan dia kemudian harus menunaikan, menegakkan sholatnya. Beda orang muslim. Orang muslim zuhur mungkin bisa tetap dikerjakan jam 3 atau setengah 4 menjelang asar. Tapi orang beriman, waktu yang paling utama itu adalah waktu ketika datangnya waktu sholat. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, amalan apa yang paling utama? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Ala waktiha. Makna ala waktiha itu ya tepat di atas waktunya, Pak. Misalkan jam 12 adalah waktu sholat azan, maka di situ sholat zuhurnya. Gitu. Kalau berbicara tentang pada waktunya, jam 3 memang masih waktu sholat zuhur. Itu diantara contoh betapa dahsyatnya iman ini mempengaruhi dari sisi ketaatan, yang dampaknya orang beriman itu taatnya nggak setengah-setengah. Dia akan betul-betul totalitas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara dia taat, dia kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan dia tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka kata para ulama, baik itu kemudian itu perintah ataupun larangan, semuanya punya nilai kebaikan. Paham maksudnya? Allah ketika memerintahkan sesuatu, maka perintah itu kata para ulama itu banyak sekali kebaikannya. Maka ketika perintah itu tidak dikerjakan dengan iman, maka dampaknya menjadi formalitas saja, hanya sekedar penggugur kewajibannya saja, tidak betul-betul dari hatinya. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya sholat yang seharusnya memperbaiki segala sesuatu kata Nabi, maka nanti ada orang setelah dia sholat, maka setelah sholat perilaku atau pribadinya biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang berubah. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu amalan yang kalau dia kerjakan dengan baik dan benar, maka akan memperbaiki semuanya. Apa amalannya? Amalan sholat. Maka orang yang sholat, yang sholatnya lahir dari keimanannya, dia jaga dari mulai rukun, syarat, ya kan, kemudian kualitas dan kuantitas. Kenapa dikatakan kuantitas? Karena ada sunnah-sunnah di dalamnya. Baik itu qobliyah, ba'diyah, ya kan? Kemudian apa? Sholat-sholat tahajud, sholat duha dan yang sebagainya. Yang sholat sunnah ini akan menutupi sholat-sholat yang wajib yang mungkin kurang sempurna. Maka dampaknya luar biasa. Ketika kemudian dia kerjakan betul-betul dari mulai waktu yang dia jaga, kualitas kekhusyuan yang dia hadir datang ketika dia sholat takbir Allahu Akbar, dia meyakini betul Allah itu maha besar sehingga segala sesuatu menjadi kecil. Maka dampak setelah sholat, yang tadinya marah jadi lembut, yang biasanya berprasangka jadi prasangka baik, ya kan, yang tadinya marah-marah jadi lembut, ya kan? Bahkan ada nanti orang yang setelah sholatnya masih gampang memfitnah saudaranya, ya. Kenapa? Karena orang ketika dia sholat, dia betul-betul meyakini dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian dia menyadari bahwa dari sholat itu dia akan dihisab, dia akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan sholatnya. Maka kalau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima amalan-amalan yang lainnya. Kalau kemudian Allah tolak amalan sholatnya, maka Allah tolak amalan yang lainnya, maka dia celaka. Nah, iman ini begitu luar biasa, ya kan. Kemudian dari dampak dari ketaatannya kepada Allah akan memberikan dampak kepada ibadahnya. Saya ambil contoh, orang yang berpuasa ketika statusnya hanya sebatas muslim, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasanya nanti pada hakikat atau akhirnya dia puasa hanya sekedar menahan haus dan laparnya saja. Beda kemudian orang-orang beriman, ketika dia berpuasa, dia sadar bukan sekedar dia menahan haus nafsu, laparnya saja, juga kemudian nafsunya, tapi ada nilai-nilai ibadahnya di dalamnya.
Sampai kemudian Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban imanan. Ya kan, siapa yang dia berpuasa dengan landasan iman, wahtisaban, ya kan, kemudian dia harapannya hanya kepada Allah, puasanya betul-betul karena Allah, bukan karena siapa, bukan karena nggak enak lihat orang lagi pada puasa gitu, tapi dia meyakini betul puasanya itu, dia yakini itu perintah Allah, dia harus kerjakan dengan totalitas puasanya. Dampaknya bukan sekedar menahan nafsunya, menahan haus dan laparnya, tapi ada amalan-amalan kebaikan yang di dalam bulan Ramadan itu yang dia kerjakan. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dampaknya Allah akan ampuni dosanya di masa lalunya. Beda dengan orang biasa, muslim biasa, ketika dia berpuasa, ya kan, kam min shaimin laisa lahu minasyam illa ju' wal aqash. Tidak sedikit nanti orang beriman kecuali hanya menahan lapar dan hausnya saja. Apa dampaknya? Maksiatnya tetap jalan, kemudian marahnya juga tetap jalan, ya kan, ngomongin orang juga tetap jalan, dan lain sebagainya. Beda orang beriman. Orang beriman akan dia jadikan momentum bulan Ramadan untuk membersihkan apa hal-hal yang berkaitan tentang dirinya, apalagi yang berkaitan tentang hatinya. Maka dampaknya begitu luar biasa iman terhadap ibadahnya. Begitu juga kemudian terhadap hartanya, Pak. Orang beriman ketika kemudian dia memahami konsep harta, yang kata Nabi SAW, ya kan, harta bagimu adalah apa yang kau makan menjadi kotoran, kemudian yang kau pakai sampai kemudian dia rusak, dan yang kau berikan infak, ya, itulah yang kemudian engkau akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sisanya dibagi-bagi. Artinya hanya sebatas warisan. Maka orang beriman, kita ambil contoh Abdurrahman bin Auf, kenapa kemudian dia begitu totalitas memberikan semua hartanya di jalan Allah. Bahkan tidak sedikit-sedikit dia totalitas memberikan apa yang dia miliki. Ya kan, misal kasih contoh, ketika kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian dia pulang dari perdagangan, ya, dari Syam, begitu kemudian mau masuk pintu Madinah, lalu kemudian ada seorang sahabat mengabarkan, Ya Abdurrahman bin Auf, sungguhnya engkau adalah sahabat yang paling lambat masuk ke dalam surga. Apa kemudian yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia meyakini apa yang kemudian diucapkan oleh sahabat itu yang membuat dia khawatir. Maka orang beriman itu khawatir sekali, Pak, apalagi kalau sudah disebut tentang surga dan neraka, dan disebut lagi tentang namanya Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini sekali orang beriman itu Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, Allah Maha Menghisab, Allah Maha Mengazab, Allah Maha Rahmat. Dia yakini betul. Maka setiap informasi-informasi yang dia dapat membuat dia kemudian apa? Bersikap berhati-hati. Maka apa kemudian dampaknya? Dampaknya dia datangi, yang kabarnya itu datangnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia tanya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Karena sungguhnya aku ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, hisab bagi orang yang paling banyak harta itu yang paling lama. Kenapa? Karena nanti Allah akan tanya dari mana dia dapat hartanya, lalu kemudian dibelanjakan untuk apa. Apa yang terjadi ketika dia mendengar itu? Maka seketika semua harta yang kemudian dicatat oleh sejarah sepulang dia berdagang, itu jumlah per satu ontanya itu kurang lebih dengan nilai 700 juta, dengan jumlah 400 onta beserta dengan barang dagangan, dia infakkan seketika itu juga. Itu karena iman. Itu karena iman. Itu nggak mungkin, mustahil kalau bukan imannya. Mustahil kalau bukan imannya. Karena kalau bukan imannya pasti dia mikir, ya kan, kalau nanti saya sedekahkan pasti miskin, kalau saya berikan infakkan maka akan berkurang dan lain sebagainya. Padahal kata Nabi SAW, tidak ada harta yang disedekahkan kecuali bal yazdad, kecuali bertambah dan bertambah. Begitu juga yang puncak ketakwaan itu adalah pada ibadah haji. Orang beriman ketika dia ibadah haji, maka ibadah haji itu betul-betul menjadi totalitas dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dia meyakini, yang sebagaimana kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang dia haji mabrur kecuali balasannya surga. Beda kemudian muslim biasa, ya kan, ketika dia berangkat haji dia hanya mengejar status, begitu pulang pengennya dipanggil Pak Haji, pengen pulang kalau bisa dipanggil Bu Haji. Tapi orang beriman itu dari berangkat sampai pulang itu nyaris ada orang nggak tahu kalau dia sudah berangkat haji.
Tapi orang-orang yang tidak meyakini itu kalau bisa sekampung kenal, sekampung tahu dari mulai pergi sampai dia pulang. Dari mulai pergi dia arak, pulang juga dia arak. Padahal tolak ukur keberhasilan orang menunaikan ibadah haji itu adalah bagaimana kemudian dia dapat haji mabrur. Sepulang dari haji banyak perubahan-perubahan dalam dirinya. Kenapa? Karena hikmah yang dia dapatkan selama menunaikan ibadah haji. Maka dampaknya apa? Dampak iman ya kan terhadap keyakinannya kepada Allah akan menjadi totalitas dia dalam ketaatannya kepada Allah, dan dampak ketaatannya itu akan menjadi totalitas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dalam bab ibadah, Pak. Ya kan? Lalu kemudian apa?